Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahli nar. Ikhwatal iman, ahibba azani Allahu wa iyyakum ajmain. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita selalu meminta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita dibanyakkan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan, dicerahkan masa depannya oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua direzekikan oleh Allah menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga sebagaimana dimudahkannya kita berkumpul di tempat yang kita cintai ini, di rumah Allah ini, semoga kita bisa berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ahibba azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan ini sedikit banyaknya kita akan sharing materi berkaitan dengan hikmah serta pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini akan kita tadabburi dari Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, subhanalladzi, maha agung dan maha suci Dia, yaitu Allah, alladzi, yang asra, memperjalankan di malam hari, bi abdihi, hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laila, benar-benar terjadi di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi, yang barakna, kami berkahi, haulahu, sekelilingnya atau sekitarnya, linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepada hamba kami, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, sebagian atau diantara ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sungguh Dia, yaitu Allah, huwa, benar-benar Allah, as-sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ada 3 poin bahasan penting berkaitan dengan satu ayat yang barusan kita baca.
Pertama, sejarah Isra dan Mi'raj, tentu secara ringkas. Yang kedua, rahasia di balik penggalan ayat. Dan yang ketiga, hikmah serta pelajaran yang penting dan mendasar dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari kita melangkah kepada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah Isra dan Mi'raj. Tentu sekali lagi tidak secara mendalam akan kita uraikan, hanya sekedar gambaran yang melatari peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan horizontal yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem atau di Palestina. Perjalanan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam semalam, bahkan kurang dari semalam. Isra adalah bagian dari peristiwa yang lebih besar dan dimulai dengan perjalanan fisik. Karena setelah Isra ada perjalanan yang lebih dahsyat, yaitu perjalanan Mi'raj. Nah, Mi'raj adalah bagian dari peristiwa Isra yang merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit. Kalau Isra adalah perjalanan horizontal, maka Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Dalam perjalanan ini, Nabi SAW melewati berbagai lapisan langit hingga akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu dan mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Isra dan Mi'raj adalah tasliyah atau hiburan dan sekaligus penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Nabi SAW dalam mengemban dan menyempurnakan misi kenabian di muka bumi ini. Ikhwatal iman, apa yang melatari peristiwa Isra dan Mi'raj? Para ulama ahli sejarah, mereka menguraikan atau menjelaskan kepada kita bahwa tahun di mana Nabi SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah adalah tahun di mana pada tahun tersebut baginda Nabi diuji dengan kesedihan yang mendalam. Ada 2 kesedihan yang mendalam bagi Nabi SAW. Kesedihan yang pertama, dan kesedihan ini yang menjadikan tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan, dikarenakan di tahun itu 2 manusia tercintanya meninggal atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah paman beliau Abu Thalib yang dengan segenap jiwa dan raga telah membela Islam, yang membuat Nabi SAW sangat bersedih, bukan karena semata-mata kematian pamannya, tetapi karena pamannya meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal secara lahiriah beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk Islam, untuk kaum muslimin, dan untuk membela, melindungi ponakannya Rasulullah SAW. Maka kesedihan Nabi yang sangat mendalam bukan karena semata-mata kematian pamannya, tetapi pamannya meninggal dalam keadaan tidak diberi izin oleh Allah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ikhwatal iman, kesedihan berikutnya yang juga dialami Nabi SAW yang menjadi latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah penolakan penduduk Taif terhadap dakwah beliau. Dengan kematian pamannya Abu Thalib, Nabi SAW membutuhkan
membutuhkan orang-orang yang bersedia membela Islam, bersedia mengawal Nabi dalam perjuangan dakwah. Maka beliau dengan pengetahuannya akan penduduk Taif sebagai penduduk yang dikenal ramah, penduduk yang dikenal sangat memuliakan tamu. Beliau kemudian berharap penduduk Taif ini bisa menerima dakwah Islam dan bisa menjadi pembela Islam. Kalaulah kemudian penduduk Quraisy mereka benar-benar mengingkari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baginda Nabi berharap penduduk Taiflah yang akan menggantikan posisi pamannya Abu Thalib dalam memberikan pembelaan Islam. Hingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif, dan dari Mekah ke Taif itu jaraknya adalah 100 km. 100 km. Kalau saat ini kita menggunakan bus menuju ke Taif dari Mekah itu kisaran perjalanan 2 jaman. Ya, 2 jaman kita akan sampai ke Taif. Ya, tentu kita tidak bisa bayangkan rute atau kondisi jalan yang kita hari ini tempuh sebagaimana rute atau kondisi jalan yang Nabi tapaki bersama dengan anak angkatnya Said bin Haritsah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu melalui bukit-bukit, lembah-lembah, ya, hingga kemudian sampai ke Taif. Nah, ikhwataliman ahibazani Allah wa iyyakum, apa yang didapati Nabi di negeri Taif atau di kampung Taif ini bukan seperti apa yang Nabi hayalkan, bukan seperti apa yang Nabi bayangkan bahwa beliau akan disambut dengan ramah, beliau akan diterima dakwahnya, lalu penduduk Taif berikrar untuk memberikan pembelaan kepada Islam. Ternyata jauh dari apa yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang Nabi dapati adalah bukan sekedar penolakan, tapi penghinaan, bahkan pengusiran, bahkan lemparan batu, ikut menyertai kepergian Nabi meninggalkan kota Taif tersebut. Ikhwatal iman, penduduk Taif dikerahkan untuk melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengusir Nabi agar segera menjauh dari Taif. Maka saat itu bukan hanya dari kalangan tua, bahkan anak-anak, bukan hanya dari kalangan orang-orang merdeka, bahkan para budak dikerahkan untuk kemudian menghinakan Nabi, melempari Nabi dengan batu, hingga pakaian Nabi yang tadinya berwarna putih menjadi merah karena lumuran darah. Sa'ad bin Haritsah saat itu berusaha menjadi tameng bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kucuran darah lebih dahsyat dan lebih banyak dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu yang terpikir oleh Nabi adalah bagaimana bisa berlari menghindari lemparan-lemparan dari penduduk Taif. Nabi berlari, dan saat itu kata para ulama ahli sejarah, Nabi itu dalam kondisi blank. Dalam kondisi blank maksudnya adalah tidak tahu kemana harus mengarah, tidak tahu kemana harus berlari. Yang terfikir oleh baginda Nabi adalah bagaimana bisa selamat terhindar dari lemparan-lemparan batu itu. Dan Nabi kemudian sadarnya itu ketika dia tidak lagi merasakan lemparan batu dan dia merasakan suasana mulai sejuk, dingin, dan beliau menoleh ke langit, ternyata malaikat Jibril telah menaungi beliau. Dan sadar-sadarnya beliau telah berada di Qarnul Manazil, 40 km dari Taif. Jadi beliau berlari dari Taif itu hanya menghindari lemparan, nggak tahu beliau itu kemana beliau berlari. Yang penting selamat aja dulu. Nah, sadarnya beliau ketika sudah tidak lagi merasakan lemparan, tidak ada lagi lemparan yang mengikutinya, dan dia olehkan pandangan ke atas, ternyata ada sayap malaikat Jibril yang menaunginya. Dan beliau baru sadar ternyata beliau di Qarnul Manazil. Ya. Qarnul Manazil itu salah satu tempat mikot. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, malaikat Jibril mengucapkan salam, lalu mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghibur Nabi dengan 2 hiburan. Menghibur Nabi dengan 2 hiburan. Hiburan pertama, ya Muhammad, sesungguhnya Allah mendengarkan perkataan kaummu terhadapmu. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah melihat perbuatan kaummu terhadapmu. Ini hiburan yang pertama.
Allah mendengarkan perkataan kaummu terhadapmu dan melihat perbuatan kaummu terhadapmu. Ini hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengirim dua malaikat. Tiba-tiba datang dua malaikat berada di sisi kanan dan kiri malaikat Jibril. Dia mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dua malaikat itu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah mengizinkan kami untuk menuruti apapun yang engkau inginkan terhadap penduduk Taif. Kalau engkau mau untuk membinasakan penduduk Taif, kami akan mengangkat bukit-bukit yang berada di sekitar Taif, membenturkan bukit-bukit tersebut sehingga menimpa reruntuhan dari bukit itu penduduk Taif, tak satu pun dari mereka yang akan selamat." Ini hiburan yang kedua, yaitu dua malaikat datang untuk memberikan hukuman dan sanksi berat kepada penduduk Taif dengan membinasakan mereka kalau Nabi berkehendak untuk itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua hiburan ini, beliau tidak terhibur dengan hiburan yang kedua, tapi beliau terhibur dengan hiburan yang pertama. Kalau kita mungkin saja kita lebih terhibur dengan yang kedua, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebersihan hati beliau dan kecintaan beliau yang besar kepada umatnya, maka beliau terhibur dengan yang pertama, bahwa Allah mendengarkan perkataan kaumnya terhadapnya, Allah melihat perbuatan kaumnya terhadapnya. Maka Nabi berdoa dan berharap kepada Allah, saya mohon kepada Allah, kalau saja mereka saat ini menolak, mengingkari, bahkan melakukan perbuatan yang buruk terhadap nabinya, semoga dari rahim-rahim wanitanya, semoga dari sulbi para lelakinya, lahir di kemudian hari generasi-generasi Islam. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sekali lagi terhibur dengan Allah As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, karena itulah peristiwa Isra dan Mi'raj juga sebagai tasliyah, hiburan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, kapankah peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi? Imam At-Tabari, dan kita tahu Imam At-Tabari adalah seorang mufassir yang ranking tafsirnya itu ranking pertama sebagai rujukan dalam ilmu tafsir. Imam At-Tabari mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul. Di tahun Nabi diangkat sebagai Rasul, di tahun itulah Nabi dihibur oleh Allah, dikuatkan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menurut Imam At-Tabari. Imam An-Nawawi, Ibnu Hazm, Ibnu Asir, dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah. Terjadi setahun sebelum hijrah, yaitu berarti di tahun ke-12 setelah kenabian. Di tahun ke-12 setelah kenabian, yaitu pada tanggal 27 Rabiul Awal. 27 Rabiul Awal. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Dan kita tahu Imam An-Nawawi dikenal sebagai muassis mazhab Asy-Syafi'i. Lalu kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian. Ini adalah pendapat Al-Allamah Al-Mansurfuri rahimahullah. Dan pendapat ini yang diikuti atau dipilih oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Bahkan pemerintah menetapkan dalam kalender Hijriyah yang beredar di masyarakat kaum muslimin adalah bahwa Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Di antara ulama ada yang berpendapat peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah, berarti di tahun ke-12. Jadi tahun ke-12 setelah kenabian. Tepatnya pada bulan Muharram, tahun ke-13 setelah kenabian.
Ada pula yang berpendapat terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Ya, terjadi di bulan Ramadan. Jadi ma'asyiral muslimin, ikhwan, ahibazani Allah wa yakum, ternyata ada begitu banyak pendapat berkenaan dengan tanggal penetapan Isra dan Mi'raj. Adapun tanggal 27 Rajab itu hanyalah salah satu dari sekian banyak pendapat terkait dengan tanggal peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, hikmah perbedaan berkaitan dengan waktu peristiwa Isra dan Mi'raj itu kapan terjadinya? Hikmahnya yang pertama adalah menunjukkan besarnya perhatian para ulama terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu ikhwatal iman, para ulama itu tidak serampangan di dalam menetapkan sesuatu. Mereka dengan ijtihad, dengan riset, dengan penelitian, ya, meneliti sumber-sumber riwayat yang sahih sampai kemudian mereka menetapkan dengan ijtihad mereka dan keilmuan mereka. Itu menunjukkan perhatian mereka terhadap Isra dan Mi'raj. Yang kedua, bolehnya khilaf atau berbeda pendapat terhadap waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Karena mengetahuinya bukanlah sesuatu yang urgen dalam Islam. Mengetahui tanggal Isra Mi'raj itu bukan sesuatu yang darurat dalam Islam. Mengetahuinya tidak akan mendatangkan pahala atau menguatkan keimanan. Tidak mengetahuinya juga tidak tercela atau tidak berdosa. Nah, disinilah kemudian harus kita pahami bahwa dalam Islam ketika berbicara tentang sejarah, penekanan sejarah itu bukan berdasarkan waktu dan tempat. Tetapi dalam Islam berbicara tentang sejarah, intinya adalah peristiwanya. Ya, ini harus dipahami bahwa penekanan dalam Islam ketika berbicara tentang sejarah bukan waktu dan tempat, tetapi peristiwanya. Maka di dalam Al-Quran diangkat banyak kisah-kisah para nabi, nggak disebutkan tempatnya di mana, kejadiannya di mana, nggak disebutkan. Nabiullah Musa alaihissalam berjumpa dengan Khidir, nggak disebutkan dalam Al-Quran di mana tempatnya, di negara mana, di wilayah mana, kapan kejadiannya, nggak disebutkan. Kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran itu sekali lagi penekanannya adalah peristiwanya, bukan waktu dan tempatnya. Seringkali kita terjebak pada waktu dan tempatnya, sehingga kita sibuk untuk memperingati harinya, tanggalnya, tapi lupa peristiwanya. Lupa peristiwanya. Banyak orang memperingati Isra dan Mi'raj karena tanggal 27 Rajab sebagai tanggal yang dipilihnya untuk penetapan Isra dan Mi'raj, tapi tetap saja masjid di mana-mana kosong atau kurang jamaahnya. Kenapa? Karena masyarakat yang memperingati Isra dan Mi'raj kebanyakannya masih terfokus pada tanggal Isra dan Mi'rajnya, bukan pada peristiwanya. Peristiwa besar yang terjadi pada Isra dan Mi'raj adalah hadiah mulia dan agung berupa kewajiban salat 5 waktu langsung dari Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia kepada perwakilan manusia, sebaik-baik manusia yaitu Nabi Muhammad SAW, tanpa perantara Jibril alaihissalam. Seharusnya mereka yang benar-benar mengimani Isra dan Mi'raj, bahkan sungguh-sungguh memperingati Isra dan Mi'raj itu adalah yang sholat 5 waktu sesuai dengan maunya Allah, bukan sholat 5 waktu sesuai dengan maunya syahwatnya. Tapi sholat 5 waktu sesuai dengan maunya Allah, bukan sholat 5 waktu sesuai dengan maunya syahwat dia. Orang yang sholat 5 waktu maunya Allah itulah yang disebut dengan orang-orang yang menegakkan sholat. Adapun orang yang sholat sesuai dengan maunya syahwatnya, itulah orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi beda. Bedakan orang yang menegakkan sholat dan mengerjakan sholat. Yang menegakkan sholat itulah yang sholat sesuai dengan maunya Allah. Yang mengerjakan sholat, yang sholat sesuai dengan maunya dia. Siapa yang mengerjakan sholat terancam dengan celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat.
yaitu orang yang sholat maunya dia, suka-sukanya dia. Tapi kalau dia sholat sesuai dengan maunya Allah, maka mereka mendapatkan keutamaan yang besar dari sholatnya itu. Nah, inilah yang seharusnya difahami oleh kaum muslimin yang beriman dengan Isra wal Mi'raj. Nah, mari kita masuk pada pembahasan yang kedua, ikhwatal iman, terkait dengan rahasia di balik penggalan ayat. Rahasia di balik penggalan ayat. Apa rahasia di balik penggalan ayat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perhatikan ikhwatal iman bahwa ayat tersebut diawali dengan kalimat subhana. Kalimat subhana. Maka rahasia ayat tentang Isra dan Mi'raj ini diawali dengan kalimat subhana, karena itulah jawaban sekaligus bantahan. Itulah jawaban sekaligus bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj. Perhatikan surat Al-Isra ayat 90-93, sebab ayat-ayat itu berisi pengingkarannya orang-orang kafir terhadap Isra Mi'raj. Nah, bagaimana menjawab dan membantah pengingkaran ini? Yaitu dengan subhana. Nah, mari kita lihat ayat 90 sampai ayat 93 surat Al-Isra. Di ayat 90, waqalu, berkatalah orang-orang kafir, lan nu'mina laka, kami selama-lamanya tidak akan pernah beriman kepadamu wahai Muhammad, hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Maksudnya itu ceritanya Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj tidak masuk akal bagi mereka. Makanya nggak bakal mereka mau mengimani. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, kami nggak bakal beriman kepada engkau sampai engkau perlihatkan di depan mata kami langsung. Engkau pancarkan mata air untuk kami. Kita ini sedang kekeringan, kita sedang kesulitan air. Coba kamu tunjukkan kehebatanmu. Kamu pancarkan di depan kami saat ini mata air. Kami lihat langsung dan mata air itu untuk kami. Coba, ayo buktikan gitu. Ini tantangan. Au takuna laka jannatu min nakhilin wa inabin. Atau nggak usahlah untuk kami, untuk kamulah. Anggaplah kamu itu punya kebun. Anggaplah kamu itu punya kebun kurma, punya kebun anggur, dan sekarang kan sedang musim kering nih. Nggak usahlah untuk kami mata air itu. Coba anggaplah kamu sekarang punya kebun kurma, kebun anggur. Coba kamu alirkan mata air di celah-celah kebunmu untuk kepentinganmu lah. Nggak usah kami. Coba kamu alirkan sekarang. Gitu. Itu tantangan. Maksudnya adalah jauh-jauh kamu berbicara, ini saja yang katakanlah sesuatu yang tidak masuk akal, tapi tidak masuk akalnya masih lebih ringan dibandingkan yang kamu ceritakan. Yang tidak masuk akalnya lebih ringan, tidak bisa kamu lakukan, apalagi yang tidak masuk akalnya besar gitu. Ya nggak usahlah untuk kami mata air itu, untuk kamu lah. Coba kamu lakukan sendiri. Ya, bisa juga. Oke lah sekarang. Autus kita sama akama za'amta alaina kisafa. Katanya kamu menembus 7 lapis langit. Coba kamu jatuhkan kepingan-kepingan langit. Coba kamu bawakan itu kepingan langit untuk kami gitu. Awtatiya billah wal malaikati qabila. Bukankah kamu ketemu Allah? Bukankah kamu didampingi malaikat? Coba kamu datangkan Allah dan malaikat bersama dengan kami. Kami lihat langsung gitu. Ini tantangan mereka nih. Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarka fis sama. Ya Muhammad, andaikan kamu itu punya rumah yang terbuat dari emas, maksudnya adalah keumumannya masyarakat itu siapa yang kaya berkedudukan itu umumnya diikuti, dipercayai semua kata-katanya. Dia pasti punya banyak pengikut kalau dia itu punya banyak emas, rumahnya terbuat emas, pastilah orang-orang akan menjadi banyak pengikutnya. Ya Muhammad, andaikan kamu punya rumah terbuat dari emas,
ya, yang umumnya kita itu pasti akan mengikutinya. Andaikan kamu punya rumah terbuat dari emas dan engkau mengaku ya melakukan perjalanan pendakian ke langit, kami juga nggak bakal percaya gitu. Kami juga nggak bakal mau beriman gitu. Ya. Kami tidak akan pernah membenarkan engkau melakukan pendakian ke langit. Hatta tunazzila alaina kitaban nakra'uh. Kecuali kamu datangkan kitab untuk kami baca. Nah, menanggapi hal inilah Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, "Qul ya Muhammad," katakan Muhammad kepada mereka itu, "Subhana Rabbi." Subhana Rabbi. Jadi subhana ini adalah jawaban dan bantahan terhadap penolakan, pengingkaran orang-orang kafir terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhana Rabbi, hal kuntu illa basyarar rasulah. Aku ini hanyalah manusia biasa. Aku hanyalah seorang rasul. Aku hanya menyampaikan kepada kalian. Subhana. Baik. Mari kita coba gali apa yang dimaksud dengan subhana. Nah, ihwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum. Kenapa subhana ini menjadi jawaban dan sekaligus bantahan? Ya tentu mereka sangat mengerti bahasa Arab. Kalau kita mesti diuraikan sedikit, tapi mereka kalimat subhana sudah paham. Ya, sudah paham. Karena pada kalimat subhana itu ada dua makna. Ada dua makna yang terkandung. Pertama ta'ziman, yang kedua tanzihan. Ta'ziman dan kedua tanzihan. Ta'ziman artinya pengagungan, yaitu maha tinggi dan maha mulia Allah. Dan tanzihan, maha suci Allah. Cuman seringkali kalau kalimat subhana itu kita artikan dengan maha suci. Padahal ada makna yang lainnya, yaitu ta'ziman, pengagungan yang menunjukkan kemahatinggian dan kemahamuliaan Allah. Bahwa Allah maha tinggi dan maha mulia dalam 4 hal. Maha tinggi dan maha mulia Allah dalam 4 hal. Pertama, Allah itu maha tinggi maha mulia zatnya. Yang kedua, Allah maha tinggi lagi maha mulia nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, Allah itu maha tinggi lagi maha mulia kemampuannya. Dan yang keempat, Allah maha tinggi lagi maha mulia perbuatannya. Allah itu maha tinggi maha mulia dalam 4 hal ini. Ini harus diingat. Ini harus diingat. Bahwa Allah agung, maha tinggi, maha mulia dalam 4 hal ini. Itulah ta'ziman. Ya, inilah ta'ziman. Kita tidak uraikan satu demi satu ini. Lalu kemudian tanzihan. Apa itu tanzihan? Allah itu suci, Allah itu bersih, Allah itu terbebas, Allah itu terlepas dari segala sifat ar-razilah. Apa itu sifat ar-razilah? Segala sifat rendahan yang melekat pada makhluk, mustahil pada Allah. Itulah sifat ar-razilah, sifat rendahan. Mungkin pada manusia iya, tapi mustahil ada pada Allah. Manusia lemah, Allah tidak lemah. Manusia pengecut, Allah tidak pengecut. Manusia mungkin ingkar janji, Allah nggak bakal ingkar janji. Manusia mungkin merasa kekurangan, tidak sempurna, Allah tidak ditimpa dengan kekurangan karena Allah maha sempurna. Manusia fakir, manusia miskin, Allah maha kaya. Nah, ihwatal iman, maka Allah itu bersih suci dari segala sifat ar-razilah, segala sifat rendahan. Maka Allah itu suci, bersih, bebas, terlepas dari segala perkataan buruk orang kafir dan orang munafik tentang Allah. Orang kafir, orang munafik mengatakan yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Allah suci dari apa yang mereka katakan. Bahkan Allah suci
dari suuzonnya kita sebagai muslim kepada Allah. Sebab di antara kita muslim pun terkadang bersuuzon dengan Allah. Karena apa? Karena kebodohan kita, kejahilan kita yang tidak mengenal Allah. Seringkali kita kecewa dengan perbuatan Allah yang mungkin tidak menyenangkan. Kan Allah mengatakan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan menimpakan kepadamu perkara-perkara yang tidak menyenangkan dan juga menyenangkan sebagai cobaan yang nyata. Seringkali kita itu kecewa, bahkan tidak terima, tidak ridho ketika Allah takdirkan kita ditimpa dengan hal yang tidak menyenangkan. Ya, ada yang mungkin penyakitnya menahun, ya Allah kenapa sih saya ditimpa musibah begini? Kapan saya sembuh ya Allah? Kenapa saya begini? Banyak orang-orang yang tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, ikhwatal iman, akhir bazani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan takdir Allah, kalau kita buka surat Yasin ayat 38, ini dicatat baik-baik, ini rahasia ikhwatal iman. Ini penting sekali. Berkaitan dengan takdir, buka surat Yasin ayat 38. Allah berfirman di bagian akhir ayat, zalika taqdirul azizil alim. Zalika taqdirul azizil alim. Bahwa takdir Allah itu dikaitkan dengan dua nama Allah. Takdir dikaitkan dengan dua nama Allah. Yang pertama Al-Aziz, yang kedua Al-Alim. Al-Aziz artinya maha perkasa, maha hebat. Karena takdir itu datang dari Allah yang maha perkasa, jangan coba-coba untuk melawan takdir Allah. Jangan berpikir untuk menolak takdir Allah, nggak bakal mampu. Karena takdir itu dari Allah yang maha perkasa. Ada yang mengatakan, kenapa sih saya miskin, ditakdirkan miskin? Kenapa sih saya terlahir dari rahim orang tua yang miskin? Jangan coba-coba melawan takdir Allah. Karena takdir Allah itu dari yang maha perkasa. Nggak bakal kita mampu. Satu-satunya pilihan berhadapan dengan takdir Allah adalah pasrah, terima. Nggak ada pilihan yang lain. Nggak ada tawar-menawar. Apalagi melawan. Tapi ingatlah satu hal. Meskipun takdir Allah dari Allah yang maha perkasa, tapi takdir Allah juga dari Allah Al-Alim yang maha berilmu. Bahwa mungkin takdir Allah itu tidak menyenangkan, tapi takdir Allah tidak salah. Karena takdir Allah dibangun oleh Allah yang maha berilmu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menetapkan sesuatu dengan takaran yang sempurna, dengan takaran yang tepat. Maka sekali lagi, takdir Allah mungkin tidak menyenangkan, tapi takdir Allah tidak salah. Takdir Allah adalah benar. Apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik. Karena datang dari ilmu Allah. Bukankah Allah mengatakan, wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Sebab Allah terbebas dari kezaliman. Kalau manusia mungkin berbuat zalim kepada orang lain, tapi Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Kalau Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya, lalu kenapa kita bersuuzon dengan takdir Allah? Kenapa kita bersuuzon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwatal iman, itulah subhana. Kandungannya ta'ziman, tanzihan. Ya, baik. Ikhwatal iman, perhatikan sekali lagi. Alladzi asra bi abdihi. Asra akar katanya adalah saro. Saro itu perjalanan di malam hari. Lawannya safar. Safar itu sebenarnya perjalanan di siang hari. Cuman terjadi perluasan makna. Sehingga safar itu tidak hanya kita artikan sebagai perjalanan di siang hari, bahkan juga perjalanan malam hari kita sebut safar. Sebenarnya perjalanan malam hari istilahnya sendiri yaitu saro. Dan safar perjalanan di siang hari.
Maka iwatal iman, asra ini fi'lun muta'addi, aktif. Asra itu memperjalankan di malam hari. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Mulia Dia, serta Maha Suci Dia, Dialah yang memperjalankan hambanya. Mustahil Muhammad melakukan perjalanan itu dalam semalam atau kurang semalam. Mustahil. Kenapa mustahil? Karena kemampuan Muhammad itu terbatas. Tapi tidak mustahil bagi Allah, karena kemampuan Allah tidak terbatas. Maka jawaban subhana itu adalah sudah sangat tepat untuk membantah keraguan-keraguan orang kafir. Betul, orang kafir itu kalau kemudian Muhammad ngaku-ngaku bahwa dia melakukan perjalanan semalam karena kemampuan manusiawinya. Tapi tidak mustahil itu terjadi karena Allah yang memperjalankannya. Dan Allah Maha Mampu. Andaikan kemudian Allah bukan subhana, maka tentulah Nabi Muhammad tidak akan mampu melakukan perjalanan itu. Tapi yang membuat Nabi melakukan perjalanan ini Allah. Ikhwatal iman, kami tadi sebelum ke sini dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah, di sana kami ada kegiatan dakwah, tas kami simpan di kursi, lalu ngobrol. Tidak menutup kemungkinan ada semut yang kemudian nempel di tas kami. Lalu kemudian setelah itu kami pulang menuju ke sini. Tas saya simpan di ruangan ini. Turun semut yang dari tas saya ketemu dengan semut di Masjid Az-Zuhra. Dia cerita, saya dari Jakarta. Semut-semut yang ada di Surah mengatakan, omong kosong, mustahil. Bagaimana mungkin? Iya, nggak bakal mungkin semut itu. Tapi semut ini diperjalankan. Diperjalankan oleh yang mampu melakukan perjalanan. Dia diperjalankan oleh yang mampu melakukan perjalanan. Kita manusia bisa melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke sini. Semut kita perjalankan, dia bisa. Maka ikhwatal iman, Nabi Muhammad tidak mampu melakukan perjalanan ini dengan kemampuan manusiawinya. Tapi Allah yang Maha Mampu, Dialah yang memperjalankan di abdihi, hambanya. Baik, ikhwatal iman, apa pelajaran dari sini? Peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi di malam hari. Bukan di waktu subuh atau pagi, tidak pula di waktu siang atau sore hari. Meskipun peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari, tapi peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan mimpi, sebagaimana dugaan kaum Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ikhwatal iman, mereka mengatakan mereka imani Isra Mi'raj, tapi mereka tidak menerima peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi, jasad dan ruh. Mereka mengimani Isra Mi'raj, tapi itu perjalanan ruh. Bukan perjalanan jasadnya Nabi dan ruhnya. Ini kaum Mu'tazilah ikhwatal iman. Ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa betul terjadi di malam hari, tapi itu adalah mimpi, mimpinya Nabi. Nabi bermimpi. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Itu klaim sebagian orang-orang yang menerima Isra Mi'raj, tapi tidak menerima kalau itu perjalanan secara fisik. Kenapa? Karena juga terperangkap dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir, mustahil manusia ya melakukan perjalanan seperti itu. Pasti hancur tubuhnya Nabi. Antum bayangkan ikhwatal iman, berapa kecepatan pesawat? 800 km per jam. Itu kecepatan pesawat. 800 km per jam. Silakan baca ensiklopedia. Kalau manusia, tubuh manusia tanpa pelindung, tanpa alat, dengan kecepatan 800 km per jam, terbakar tubuhnya. Terbakar tubuhnya kalau manusia ini dengan kecepatan 800 km per jam. Tanpa pelindung, seperti dinding pesawat. Tanpa kendaraan, hancur. Hancur tubuhnya. Terbakar. Apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj itu kecepatannya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Ya, coba cari di Google pencarian. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per sekon per detik.
300.000 kilometer per detik. Kecepatan pesawat 800 kilometer per jam. Ini 300.000 kilometer per sekon. Nah, Nabi melintasi 7 lapis langit, ini kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Antum bisa bayangkan, Nabi mengabarkan kepada kita, perbandingan bumi dengan langit pertama, bumi itu ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir yang luas. Bumi cincin, padang pasir yang luas, langit pertama. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua, langit pertama itu cincin. Langit kedua padang pasir yang luas. Kedua dan ketiga dan keempat terus demikian. Perbandingannya bagikan cincin dengan padang pasir yang luas. Bagaimana luasnya langit itu? Nabi menembus 7 lapis langit. Nah, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Maka mereka mengatakan hancur tubuhnya Nabi. Hancur tubuhnya Nabi. Maka iwatal iman, bagaimana kita mengatakannya? Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terjaga, bukan dalam kondisi bermimpi. Nabi melakukan Isra Mi'raj jasad dan ruh, bukan ruhnya semata. Apa dalilnya? Pertama, terdapatnya kalimat subhana di awal ayat. Ini sudah jawaban yang pertama. Ya, ini dalil yang pertama, adanya kalimat subhana. Seandainya dalam kondisi mimpi, maka peristiwa Isra Mi'raj itu bukanlah suatu peristiwa yang luar biasa. Dia hanyalah peristiwa yang biasa-biasa saja. Dan terlalu tabzir, mubazir. Subhana diletakkan untuk mengungkap kehebatan Isra Mi'raj kalau ternyata perjalanan mimpi. Tabzir kalimat subhana itu. Ya. Karena setiap kita bisa melakukan hal yang luar biasa kalau bermimpi. Mungkin di antara antum ada yang bermimpi terbang di angkasa. Mungkin ada di antara antum bermimpi buka dapurnya tiba-tiba berada di luar negeri. Tapi kalau ini kita cerita, tidak ada sesuatu yang luar biasa di atasnya, di dalamnya. Karena mimpi ikhwatal iman. Maka tabzir di ayat yang menjelaskan Isra Mi'raj ini diawali dengan subhana. Kalau ini hanyalah peristiwa biasa gitu, hanyalah mimpi. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kalimat bi abdihi. Kata abdun atau hamba itu menunjukkan lahiriah dan batiniah, jasad dan ruh secara bersamaan. Semua literasi Arab mengatakan abdun itu menunjukkan lahiriah dan ruhiyah. Ya. Lahiriah dan ruhiyah, kata abdun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan bi abdihi, maka itu menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, lahiriah dan ruhiyah. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga dari penggalan ayat tersebut, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah mampu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam satu malam jika mengandalkan kemampuan manusiawinya, tetapi beliau mampu melakukannya karena diperjalankan oleh Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Kemampuannya tidak terbatas sebab Allah maha tinggi dan maha mulia kemampuannya. Kemampuan Allah tidak ditimpa dengan kerendahan, kekurangan, enggak. Allah maha sempurna kemampuannya, enggak ada cacatnya, enggak ada celahnya. Maka iwatal iman, satu rumus, jangan pernah bertanya bagaimana kepada Allah. Kalau antum minta rezeki, udah minta rezeki, ya Allah, saya belum punya rumah, ya Allah, berikan aku rumah. Jangan di kepalanya, bagaimana ya caranya? Ini kita sudah meragukan Allah. Sudah benar mintanya kepada Allah, tapi meragukan caranya Allah. Kalau Allah itu jangan bertanya bagaimana. Sebab terserah Allah. Kalau kita bertanya bagaimana itu berarti masih ada keraguan kita kepada Allah. Sebab pertanyaan bagaimana itu pertanyaan yang ditujukan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Kalau minta rezeki kepada Allah. Ya Allah, saya belum punya rumah, ya Allah. Ya Allah, keluargaku masih banyak yang belum saya umrohkan, ya Allah. Di kepalanya bagaimana ya caranya? Bagaimana ya saya dapatkan rezeki? Rezeki mah urusan Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Perbagus imanmu kepada Allah, perbagus persangkaanmu kepada Allah.
kamu akan dapati Allah tidak mengecewakan kamu pada persangkaanmu. Karena ana inda zonni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau tiba-tiba ada anak dari lantai 3, lantai 4 terjatuh, begitu dia terjatuh langsung berdiri berlari, baru kita tanya, bagaimana bisa? Ya karena dia makhluk. Jadi wajar kalau pertanyaan bagaimana kita arahkan, bagaimana bisa ini anak nih? Tapi kalau pertanyaan bagaimana kepada Allah itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu berarti kita meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi minta saja kepada Allah. Jangan batasi kemampuan Allah dengan keterbatasan logika kita. Coba Ibrahim di tempat yang tandus, kering. Ya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, warzuqhum minas samarat lallahum yashkurun. Di tempat tandus, kering, gak ada pohon, gak ada tanaman, ya Allah berikanlah rezeki buah-buahan kepada keluarga saya. Jangan bertanya bagaimana caranya. Ya. Jangan batasi kemampuan Allah dengan keterbatasan logika kita. Ibrahim meninggalkan keluarganya di tempat tandus, kering, gak ada tanaman, gak ada pohon, di lembah Mekah kala itu. Ibrahim berdoa, warzuqhum minas samarat, berikan rezeki buah-buahan kepada keluarga saya. Gak usah pikir bagaimana caranya, terserah Allah. Jangan berpikir bagaimana, minta saja kepada Allah, meskipun mustahil menurut manusia. Tidak ada mustahilnya bagi Allah. Tidak ada mustahilnya bagi Allah. Baik ikhwatal iman, makanya seringkali kami katakan, siapa yang takut bermimpi, siapa yang takut bermimpi besar, tanda dia meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo umroh, tapi gimana caranya si umroh tahun depan? Kamu gak bakal umroh kalau sudah begitu. Gak bakal umroh. Kalau masih berpikir bagaimana aja, gak bakal umroh kamu. Tugasmu ambil sebab yang terbaik saja, nanti Allah yang berangkatkan. Allah memberangkatkan hambanya untuk umroh. Begitu banyak contoh-contoh orang umroh bukan karena uang. Betul semua pakai uang, tapi tidak mesti harus punya uang baru bisa berangkat umroh. Ada cara-cara yang Allah kehendaki. Makanya doa saya, ya Allah tahun depan saya mau umroh. Udah begitu aja. Ya Allah terserah caranya, engkau yang maha tahu, tahun depan saya mau umroh ya Allah. Baguskan husnuzonnya kepada Allah. Baguskan imannya, mulai layakkan dan pantaskan diri. Baca buku manasik umroh. Ada uang tabung sedikit-sedikit. Caranya terserah Allah. Yang pasti adalah kita layakkan dan pantaskan diri. Pantaskan diri aja ikhwatal iman. Oke? Baik. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Mari kita perhatikan kata Laila. Subhanalladzi asra bi abdihi Laila. Perhatikan kata Lailan atau malam. Bertujuan untuk mempertegas bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi di waktu malam. Sebagai petunjuk bahwa hendaknya waktu malam itu benar-benar diperhatikan. Sebenarnya tanpa ada kata Lailan sudah difahami bahwa Isra Mi'raj terjadi di waktu malam dari kata asra, memperjalankan di malam hari. Tapi ditahqiqkan oleh Allah dengan penyebutan kata Laila sebagai petunjuk bahwa hendaknya waktu malam itu benar-benar diperhatikan oleh setiap mukmin untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai waktu malam itu kita sia-siakan dengan game. Waktu malam itu untuk ibadah ikhwatal iman. Ayatnya antum sudah tahu. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Calon penghuni surga sedikit tidurnya di waktu malam. Mereka mengisi malamnya dengan ibadah kepada Allah. Mereka tidur di awal malam kalau mereka mempersiapkan dirinya untuk mengisi setengah malamnya atau akhir malam terakhirnya untuk ibadah, maka mereka tidur di awal malam. Atau mereka mengisi malam dengan dakwah. Imam Asy-Syafi'i dengan memikirkan, merenungkan satu ayat sampai hampir habis waktu malam. Imam Syafi'i memikirkan pelajaran dari satu ayat. Beliau tidak qiyamul lail karena memikirkan satu ayat. Kenapa? Karena satu ilmu itu lebih bernilai daripada sekian rakaat sholat nafilah. Ilmu ikhwatal iman. Imam Syafi'i dari satu ayat merenungkan pelajaran-pelajaran sampai habis waktu malam. Hanya untuk memikirkan pelajaran dari satu ayat. Beliau enggak qiyamul lail. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah kemudian, ayo jangan sia-siakan waktu malam. Jangan sampai waktu malam habis untuk nonton YouTube,
nonton film Mandarin, drama Korea, kungfu, Jet Li, Jackie Chan. Dulu mungkin iya sebelum kita menuntut ilmu. Saya juga tidak menafikan, tidak mengingkari. Dulu iya kita lakukan sebelum kita bermulazamah dengan ustadz-ustadz, dengan ilmu. Tapi setelah kita mendapatkan pengetahuan, calon penghuni surga itu mengisi malamnya dengan ibadah, ya udah, disitulah bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul la yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun." Katakanlah tidak mungkin sama perbuatannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau kita sudah belajar tapi tidak mengamalkan ilmu, kita rugi besar. Orang di luar sana tidak mengamalkan karena wajar mereka tidak tahu. Dimaafkan oleh Allah, ma'zurun. Tapi kita tahu dan kita tidak amalkan, kita bodoh. Ya. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa yakum, kalau dulu kita menghabiskan waktu malam begadang dengan mungkin nonton, bermain domino, itu masa lalu kita sebelum kita dekat dengan ilmu. Sebelum kita bermulazamah dengan ilmu. Tapi kalau bermulazamah dengan ilmu, ikhwatal iman, makanya ikhwatal iman, kata Ali bin Abi Thalib, "Idza kana al-alimu la ya'malu bi ilmihi istankafal jahil ayyata'allam." Kalau saja para guru, orang yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya, maka murid-muridnya semakin sombong untuk beramal dengan apa yang dia ketahui. Makanya kalau kemudian murid-murid ini banyak yang tidak qiyamul lail, untuk saat ini di kepala saya bagaimana ustadznya, bagaimana gurunya, bagaimana musyrifnya. Kok murid-muridnya tidak qiyamul lail? Pasti pertanyaan kita bagaimana gurunya, bagaimana musyrifnya. Kalau kemudian murid-muridnya banyak melalaikan Al-Quran, ya pertanyaan kita bagaimana dengan guru-gurunya. Sebab kata Ali bin Abi Thalib, "Idza kana al-alimu la ya'malu bi ilmihi istankafal jahilu ayyata'allam." Kalau saja orang yang berilmu yang sudah tahu tidak mengamalkan ilmunya, semakin sombong orang yang bodoh untuk belajar. Sombong dia, nggak mau belajar. Mereka mengatakan guru saja kita begitu, ustadz saja kita begitu. Ya. Maka ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Ya. Sangat sedikit tidurnya di waktu malam untuk mengisi malam dengan belajar. Oke lah, nggak apa-apa, antum mungkin tidak terlihat qiyamul lail, tapi ada kitab-kitab yang antum baca, ada karya tulisan antum berdakwah, ini saya baca dari kitab ini, antum kirim share. Ya, jangan sampai kita lihat ikhwah santri kita, ustadz kita di Azurah, statusnya status cengeng misalnya, status yang cinta-cintaan gitu. Apa ini? Padahal ini adalah santri Azurah, ustadz di Azurah, tapi statusnya status cengeng. Hujan-hujan begini enaknya makan apa ya? Ya Allah. Padahal pepatah Arab mengatakan, "Ma fika yad'u fi fika." Apa yang keluar dari mulutmu itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatimu. Kalau hatimu adalah dakwah, yang keluar pasti kalimatnya dakwah. Nah, waktu malam adalah waktu terbaik untuk merasakan kehusyuan dalam beribadah dan berdoa. Al-Muzammil ayat 6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Waktu malam, waktu terbaik untuk merasakan kehusyuan beribadah, dan waktu terbaik merasakan pengaruh ayat-ayat Allah itu pada diri kita. Bahkan kita yang tidak mengerti Al-Quran pun, kalau kita baca Quran di waktu malam dalam keadaan qiyamul lail, bisa kita resapi, bisa meneteskan air mata. Padahal kita nggak tahu artinya. Karena ayat Al-Muzammil ayat yang ke-6. Nah, ikhwatal iman, perhatikan kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita menggunakan aplikasi Google Earth, kita akan dapati jarak dari Ka'bah al-Musyarrafah di Masjidil Haram ke Kubah Masjidil Aqsa. Kita tarik garis lurus dengan Google Earth, kita akan dapati jaraknya 767 mil. 767 mil. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ikhwatal iman, penyebutan Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran
hanya disebutkan sekali, yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan penyebutan Masjidil Haram disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Sebelum surat Al-Isra ayat 1, penyebutan terakhir Masjidil Haram terdapat di Quran surat At-Taubah ayat 28. Artinya, setelah surat At-Taubah ayat 28 tidak pernah lagi disebutkan kata Masjidil Haram sampai di ayat pertama surat Al-Isra. Sehingga dari sinilah kita bisa hitung nih, berapa jarak penyebutan kata terakhir Masjidil Haram sebelum Al-Isra ayat 1. Nah, jaraknya teman-teman sekalian, kalau kita hitung 767 ayat. Ya, 767 ayat. Ya, ini bukan ilmu cocok logi ya, tapi ini adalah ijazul Quran. Baik, ikhwatal iman, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepada hamba kami di antara tanda-tanda kebesaran kami. Masjidil Aqsa itu memiliki keberkahan yang besar, baik dari segi spiritual, sejarah maupun sumber daya alamnya. Pada penggalan ayat linuriyahu min ayatina. Nah, pada penggalan ayat inilah tersirat makna Mi'raj. Jadi Mi'raj itu tersirat pada penggalan ayat linuriyahu min ayatina. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, termasuk perjalanan luar biasa ke langit dalam peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ikhwatal iman, di Masjidil Aqsa Nabi SAW memimpin sholat berjamaah. Makmumnya adalah para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril melakukan pendakian sampai ke langit ketujuh. Ada lagi satu tingkatan di atas langit ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha, tapi malaikat Jibril lepas tangan. Ya Muhammad, aku tidak diizinkan untuk sampai ke atas langit ketujuh ini. Tubuhku akan hancur jika memaksakan diri untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga ikhwatal iman, satu-satunya makhluk yang berada atau menempati atau menginjakkan kaki di Sidratul Muntaha adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi di setiap lapisan langit. Urutannya pertama Nabi Adam alaihissalam di langit 1. Di langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa. Nah, Nabi Musa inilah yang menasehati kepada Nabi untuk meminta keringanan kepada Allah ketika Nabi mendapatkan hadiah sholat 50 waktu. Terus didorong oleh Nabi Musa agar baginda Nabi Muhammad meminta dispensasi keringanan dari Allah, hingga akhirnya Allah memberikan nabinya sholat 5 waktu yang setara dengan 50 waktu. Lalu di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ini di dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah yang ada di langit. Para malaikat bertawaf. Nah, Ka'bah ini tarik lurus ke bawah itu adalah ketemu dengan Ka'bah di Masjidil Haram. Jadi Ka'bah di Masjidil Haram ini tegak lurusnya adalah Ka'bah di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Baik, di antara tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi SAW adalah yang pertama Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di atas langit ketujuh. Nabi melihat cahaya-cahaya yang sangat indah di langit ketujuh. Yang kedua, Nabi melihat Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Nabi melihat Lauh Mahfuz dan Al-Qalam, tempat ketetapan Allah. Nabi melihat surga dan neraka sebagai peringatan bagi manusia. Dan Nabi mendapatkan sholat 5 waktu, hadiah terbesar bagi umat Islam. Puncak dari perjalanan Mi'raj adalah pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah. Allah memerintahkan secara langsung kewajiban sholat 50 waktu, yang kemudian dikurangi menjadi 5 waktu sehari semalam, dengan pahala tetap 50 kali lipat. Baik ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum. Nah, inilah yang tadinya
Nabi terhibur. Innahu huwas samiul basir. Apa itu as-sami? Allah maha mendengar. Kita juga mendengar, tapi Allah as-sami, maha mendengar. Ikhwatal iman, kita kalau ada satu orang yang berbicara, kita dengar. Tapi kalau dua orang berbicara, mulai kita hampir gagal fokus. 3 orang berbicara bersamaan, kita sudah mulai nggak fokus. 4 orang semakin tidak fokus. Lebih daripada itu udah nggak mampu kita. Kita katakan stop, 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 stop. Satu-satu orang yang ngomong, baru bisa kita dengar dengan jelas. Allah, meskipun semua makhluk berbicara bersamaan, jin berbicara, manusia berbicara, binatang berbicara, bahkan semua bunyi-bunyi terjadi di waktu yang bersamaan, di angkasa, di dasar bumi, di lautan, Allah dengar dengan terang dan jelas, tidak ada yang samar bagi Allah. Tidak ada yang samar bagi Allah. Meskipun satu orang kita dengarkan dia ngomong, tapi kita nggak tahu suara hatinya. Allah tahu suara hatinya. Allah tahu suara hatinya, itulah Allah As-Sami. Dan di dalam Al-Quran ikhwatal iman, As-Sami itu selalu disandingkan dengan 3 nama Allah. As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Alim, As-Sami'ul Qarib. Allah itu mendengar, tapi Allah juga melihat. Allah mendengar, Allah juga mengetahui. Dan Allah sangat dekat. Kalau kita ikhwatal iman mengimani Allah As-Sami'ul Basir, hendaknya kita terhibur dengan As-Sami'ul Basir. Maka curhatlah kepada Allah lebih banyak ikhwatal iman. Karena Allah yang lebih tahu masalah kita. Dan Allah dengarkan hajat-hajat kita yang terucap bahkan yang tersembunyi di hati kita, Allah tahu. Dan Allah lihat keadaan kita. Maka apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Baik ikhwatal iman, yang terakhir tentang hikmah dan pelajaran. Berkaitan dengan hikmah dan pelajaran ini, kami tidak mengungkap banyak, kami hanya mengambil implementasi peristiwa Isra dan Mi'raj berdasarkan ayat ya di surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira lallakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, ruku, sujud dan sembahlah Tuhanmu. Lakukanlah kebaikan supaya kamu beruntung. Nah, di dalam ayat ini ikhwatal iman ada 2 hubungan yang harus diperhatikan kalau pengen beruntung. Hubungan vertikal, yaitu hubungan dengan Allah, dan hubungan horizontal, hubungan dengan makhluk, terutama hubungan dengan manusia. Didahulukan hubungan dengan Allah karena hak Allah di atas hak makhluk. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka hak Allah lebih utama daripada hak makhluk. Ya. Hak Allah lebih utama daripada hak makhluk. Maka di sini hak Allah diutamakan. Sembahlah Allah, sholatlah kalian, dan lakukanlah kebaikan supaya kalian beruntung. Maka kalau kita pengen beruntung, perbaiki hubungan horizontal kita dengan makhluk dan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Isra dan Mi'raj. Maka dalam perjalanan kehidupan kita ikhwatal iman, kita harus melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra yaitu dengan melakukan kebaikan, dan Mi'raj dengan mengerjakan sholat sungguh-sungguh. Nah, melakukan kebaikan, inilah implementasi Isra bagi seorang muslim. Di mana pondasi kebaikan itu ada 3. Pondasi kebaikan ada 3, dan ini ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba, yaitu lakukan keadilan, berbuat ihsan kepada manusia, dan berbuat ihsan kepada keluarga. Kemudian Mi'raj. Mi'raj adalah sholat. Implementasinya adalah sholat. Maka bagi seorang muslim, sholat adalah Mi'raj dia. Kalau berbuat kebaikan kepada makhluk adalah Isra, maka Mi'raj adalah sholat vertikal. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Perbaiki sholat. Kita di masjid ini misalnya, Isra, perbagus hubungan kita dengan makhluk, termasuk dengan lingkungan kita, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, terutama dengan manusia. Dengan lingkungan kita lihat, jangan sampai kamar tidur kita berantakan, tidak rapi. Padahal
kita sudah dimudahkan oleh Allah ada tempat istirahat dikala banyak orang di luar sana nggak punya tempat istirahat. Bersyukur kita. Tanda syukurnya kita rawat tempat istirahat kita. Begitu kita bangun, kita rapikan tempat tidur kita. Kalau nggak ditidur kita gulung. Karena kalau tidak ditempati jin. Kenapa susah bangun? Banyak jin yang tidur di tempat tidur kita. Karena begitu bangun dibiarkan terbuka, digulung kasurnya. Ya. Kemudian ihwatal iman, jangan sampai debu-debu di sudut-sudut ruangan dibersihkan ihwat. Ya. Setiap masjid kita ini, sekeliling kita ini, bersihkan semua. Lihat tumbuh-tumbuhan yang mulai mati dibersihkan. Kamar mandinya dilihat kotor dibersihkan. Sebab ini adalah kita Isra. Lalu kita Mi'raj, waktu sholat. Ya kita sebagai orang di sini, setengah jam sebelum waktu sholat kita sudah di masjid. Karena kita persiapkan diri mental untuk Mi'raj. Nabi bersabda, as-salatu mi'raju likulli mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Nah, dalam kondisi Mi'raj ada kondisi terdekat Nabi dengan Allah, yaitu Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntahanya kita di dalam sholat adalah sujud. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Nah, itulah Sidratul Muntaha kita. Perbanyaklah berdoa. Baik ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Demikianlah yang bisa kami sajikan dan sampaikan dari peristiwa hikmah Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam kegiatan-kegiatan Islam dan dakwah. Semoga Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita dengarkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala perkara yang sia-sia. Sebab min husni dinil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya agama seseorang meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.